wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, sekarang hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Kemudian hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan inti, yaitu mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 4. Ada bayan at-taqrir, ada bayan at-tafsir, ada bayan at-tahri, dan ada bayan an-nas. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu bayan at-taqrir. Oke, bayan at-taqrir artinya hadis berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan hukum dalam Al-Quran. Pada fungsi ini, hadis menegaskan kembali apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Artinya ayat dalam Al-Quran ini sudah jelas, lalu datang hadis untuk menguatkan dan memvalidasi hukum tersebut agar tidak diragukan lagi kebenarannya. Contohnya mengenai puasa yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman Ayat ini memerintahkan kita untuk berpuasa ketika bulan Ramadan. Namun tidak dijelaskan bagaimana kita berpuasa dan bagaimana kita memastikan kapan bulan Ramadan itu dimulai. Kemudian datang hadis yang berbunyi, sumu liru'iyatihi wa aftiru liru'iyatihi. Artinya berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan berbukalah kalian ketika melihatnya pula. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya bulan Ramadan itu dilihat dari hilal atau nanti di TV biasanya suka ada secara live hilal bersama para ulama dan para masyayikh. Nah, di situ kita menentukan kapan dimulainya bulan Ramadan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu yang kedua, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir artinya hadis menjelaskan kembali ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, yang masih global dan juga luas. Jadi anak-anak sekalian, banyak ayat dalam Al-Quran yang berbentuk perintah umum tanpa dijelaskan secara terperinci atau secara khusus. Al-Quran terkadang hanya memberikan kerangka besar, kemudian hadis menjelaskan detailnya. Contohnya adalah perintah tentang sholat. Al-Quran memerintahkan kita mendirikan sholat. Nah, namun di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan bagaimana tata cara salat, jumlah rakaat sholat, dan hal-hal lainnya yang terkait tentang mengenai sholat. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kan dalam Al-Quran sebelumnya wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Nah, namun di dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan bagaimana tata caranya. Datang hadis Nabi seperti itu. Nah, maka banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis mengenai tata cara sholat. Nah, jadi sudah jelas ya, fungsi Al-Quran dari bayan at-tafsir itu menjelaskan kembali, menegaskan ulang, menjelaskan kembali apa yang kurang detail dan apa yang kurang terperinci dalam Al-Quran, lalu
Hadis ini memberikan penjelasan yang lebih efisien dan juga lebih jelas terkait hal yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, pembahasan selanjutnya itu yang ketiga, bayan at-tashri. Bayan at-tashri artinya hadis menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Pada fungsi ini, hadis memberikan aturan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Tetapi tentu saja aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Justru hadis melengkapi kekurangan yang kurang mendetail dalam Al-Quran. Contoh paling jelas adalah mengenai zakat fitrah. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan kewajiban zakat fitrah, jenisnya ataupun ukurannya. Lalu dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Inna Rasulullah SAW faradu zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebesar 1 sa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini pun termasuk hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Muslim, salah satu perawi yang sudah sangat terkenal dan dijamin kedobitannya. Nah, dengan demikian bisa kita tarik kesimpulan dalam hadis tersebut, artinya zakat fitrah hukumnya wajib pada bulan Ramadan sebesar 1 sa, dan bentuknya merupakan makanan pokok. Semua ini dijelaskan dalam hadis, bukan dalam Al-Quran secara langsung. Nah, bisa kita tarik kesimpulan, bayan at-tashri artinya si hadis ini melengkapi dan menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, namun tidak bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu bayan an-nasakh. Bayan an-nasakh artinya hadis berfungsi untuk menghapus dan mengganti hukum tertentu dalam Al-Quran. Fungsi ini cukup sering dibahas dalam ilmu usul fikih. An-nasakh artinya menghapus atau mengganti hukum terdahulu dengan hukum baru. Para ulama berbeda pendapat, tetapi sebagian besar sepakat bahwa hadis bisa saja menasakh ayat Al-Quran selama hadisnya mutawatir atau sahih. Contoh yang sering dikemukakan adalah tentang wasiat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Awalnya ahli waris berhak mendapatkan waris. Namun kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la wasiyatu liwarisi. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai penghapus hukum sebelumnya. Sebab ahli waris telah mendapatkan harta melalui sistem warisan atau mawaris sehingga tidak perlu diberi wasiat. Namun para ulama berbeda pendapat. Ulama Zahiri dan Mutaqaddimi berpendapat bahwa hadis apapun boleh menasakh. Kemudian ada ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hanya hadis masyhur yang boleh menasakh. Kemudian ada pendapat dari Mu'tazilah yang berbunyi hanya hadis mutawatir yang boleh menasakh. Nah, kemudian terakhir ada dari ulama kontemporer, ya, beliau berpendapat bahwasanya sebagian menolak adanya nasakh antara hadis dan Al-Quran. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa ilmu hadis dan usul fikih sangat luas dan perlu kehati-hatian dalam memutuskan segala sesuatu. Kesimpulan dari materi fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 4. Ada bayan at-takrir, ada bayan at-tafsir, ada bayan at-tashri, dan ada yang terakhir bayan an-nas. Bayan at-takrir artinya hadis berfungsi untuk menegaskan kembali dan menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran agar tervalidasi dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Kemudian yang kedua, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini berfungsi untuk menjelaskan kembali dan menjelaskan secara terperinci ayat Al-Quran
yang masih global atau masih umum agar lebih jelas lagi dan lebih dipahami lagi oleh para umat muslim. Kemudian yang ketiga adalah bayan at-tashri. Bayan at-tashri artinya hadis ini berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan an-nas artinya hadis berfungsi untuk menghapus dan mengganti hukum tanpa bertentangan dengan Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.